Bapak Ibu, kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat pretest atau posttest menggunakan fasilitas kuis yang ada di Belajar. Langkah yang pertama, kita masuk dulu ke mata kuliah yang akan kita tuju. Contohnya di sini, saya ambil mata kuliah Pharmaceutical Care 2 yang tidak ada penghuninya karena mata kuliahnya gagal diadakan. Nah, kemudian di sini akan muncul tampilan awal, yang mana kalau di awal tadi kita sudah setting, sebenarnya bisa tampak lebih menarik. Nah, jangan lupa di awal untuk klik turn editing on. Setelah diklik turn editing on akan muncul seperti ini. Kemudian misalnya saya akan membuat kuis untuk topik sirup, ya. Di sini saya klik add an activity or resource. Sebenarnya di setiap topik juga bisa, jadi tergantung akan membuat kuis di topik yang mana. Contohnya di sini untuk topik sirup, ya, saya klik di sini add an activity or resource. Nah, akan muncul seperti ini. Untuk membuat kuis, misalnya untuk pretest atau posttest, kita klik kuis. Lalu di sini klik add. Akan muncul seperti ini. Lalu kita klik kuisnya, misalnya pretest materi sirup. Di sini kita bisa menambahkan deskripsi, bisa juga tidak. Saya jarang menambahkan deskripsi, tapi kalau misalnya kita tambahkan deskripsi, boleh. Misalnya kerjakan soal-soal berikut. Waktu yang diberikan hanya 10 menit, misalnya demikian. Meskipun nanti kalau kita atur juga akan muncul. Nah, di sini timing ini penting untuk mengatur kapan kuis tersebut dibuka dan kapan berakhir. Misalnya, kuis akan dibuka pukul 6 sore nanti, pukul 4 sore begitu. Lalu akan diakhiri pada pukul 16. Biasanya di sini saya beri waktu spare time, gitu supaya ketika mahasiswa kliknya telat 1 menit atau 2 menit, tetap masih bisa masuk, tapi time limitnya sesuai dengan yang kita mau. Misalnya di sini time limitnya kita aktifkan, kemudian 10 menit gitu. Jadi misalnya kalau di sini dilebihkan, misalnya mahasiswa masuknya 16 lewat 01 atau 02, selesainya kan 16 lewat 12 gitu. Jadi masih bisa terbuka. Kalau misalnya di sini di settingnya pas, itu biasanya langsung close otomatis. Kemudian ketika waktunya habis, di sini saya seringnya klik submit otomatis, jadi kalau ada yang lupa klik submit, ya masih bisa terselamatkan. Tapi kalau Bapak Ibu ingin mengatur supaya mereka harus klik submit dulu, ya bisa diatur di sini. Kalau tidak klik submit, tidak akan dihitung. Kemudian di sini ada untuk penilaian apakah ada dikategorisasi atau tidak, tapi di sini klik uncategorize. Terus apakah mereka boleh masuk berulang kali? Kalau boleh berulang kali, klik unlimited, tapi kalau hanya satu kali, klik satu kali. Nah, ketika ini unlimited atau lebih dari satu kali, maka nilai mana yang akan diambil? Apakah yang terbesar, rata-rata, atau yang mana? Ini tergantung kebijakan Bapak Ibu. Kemudian layout, misalnya nanti kita punya pertanyaan, apakah satu halaman itu akan dimunculkan satu pertanyaan saja atau lebih dari satu pertanyaan? Ya, ini silakan diatur. Bisa setiap 5 pertanyaan atau lain-lain. Misalnya di sini saya contoh setiap 5 pertanyaan. Kemudian, apakah soalnya akan diacak? Nah, ini bisa dipilih diacak atau tidak. Nah, kemudian ini terkait review. Setelah mahasiswa selesai mengerjakan pretest atau kuis, apakah mereka bisa melihat jawaban benarnya atau tidak. Nah, jadi kalau saya, biasanya ketika mereka setelah selesai kuis, di sini saya nonaktifkan dulu. Kenapa? Karena misalnya di sini lebih dari satu kali, yang tadi attempt-nya lebih dari satu kali, itu tidak bisa tahu jawabannya dulu yang betul apa. Jadi biasanya yang di sini saya ini ya setelah kuisnya selesai, biasanya mereka baru saya berikan jawaban yang benar apa. Tapi kalau mau tidak ditampilkan juga tidak apa-apa. Kemudian di sini pilihan-pilihan lain,
bisa diabaikan saja karena ini sudah bawaan dari sananya sehingga bisa diabaikan. Lalu apakah dalam grup atau tidak? Kalau tidak grup ya no group. Lalu save and display untuk menunjukkan kuisnya. Nah, ketika tadi save and display akan muncul seperti ini. Tapi kalau tadi save and back to course, maka munculnya seperti ini. Nah, kita belum menambahkan soal sama sekali. Ketika kita akan menambahkan soal, klik di sini. Ya, lalu bisa klik di pojok kanan atas atau di sini ada edit quiz. Ya, klik edit quiz, kita tambahkan soalnya di situ. Penambahan soal. Nah, ini apakah kita akan menambahkan dari bank soal atau dari mana? Ketika kita menambah soal baru, klik add a new question, kemudian pilih mau tipe soal yang seperti apa. Di sini ketika kita klik akan ada penjelasan, ya apakah benar salah, true false, matching, dan lain-lain. Nah, kalau ingin metode yang paling simpel bagi kita, lebih enak yang multiple choice, true or false, matching, kemudian yang calculation itu sudah akan dikoreksi secara otomatis oleh sistem. Tapi kalau misalnya aktivitasnya tidak memungkinkan untuk yang bisa dikoreksi, bisa essay ataupun mereka submission. Nah, ini contohnya aja yang multiple choice seperti itu, add. Nah, pertanyaannya apa? Misalnya nomor 1, pertanyaannya apakah sirup itu manis? Nah, di sini bobotnya berapa? Diisi bobotnya, misalnya saya isi 10. Kemudian apakah pilihannya akan diacak atau tidak? Nah, kemudian di sini misalnya saya jawabnya sangat manis, pilihan A sangat manis. Grade-nya apakah ini 100%, 90% dan lain-lain? Silahkan disesuaikan. Misalnya di sini 100%, kemudian manis, bobotnya 90. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu, bisa jadi satu saja yang 100%, lainnya 0 juga boleh. Itu sesuai dengan jawaban yang benar. Ini contoh saja. Tidak manis. Non. Nah, setelah itu di save. Sebelumnya multiple choice ini apakah ada penalti kalau mereka menjawabnya salah gitu. Kalau saya biasanya sesuai default saja sih. Lalu save change. Nah, setelah kita klik save change akan muncul pertanyaan di sini. Oh ya, ini maksimum grade-nya bisa diedit ya, misalnya mau 100 gitu, klik save. Nah, kemudian ini baru contoh satu soal. Kemudian soal lainnya misalnya mau ambil dari question bank. Question bank yang mana? Apakah hanya untuk mata kuliah tersebut gitu. Jadi kalau misalnya kita punya bank soal lainnya bisa diklik. Kemudian misalnya contoh pertanyaan lainnya true false dan lain-lain, misalnya calculation juga bisa. Nanti bisa diklik sendiri-sendiri. Kemudian ini mau di shuffle juga bisa. Misalnya nanti pertanyaannya ada banyak gitu ya. Nanti mahasiswa akan mengerjakan jumlah soal sesuai yang muncul di sini. Untuk melihat, maksudnya untuk preview apakah soal kita sudah betul atau belum tampilannya, kita bisa klik tadi di pretest materi and sirup ini, klik preview quiz now. Nah, ini tampilannya seperti ini. Mereka menjawab seperti apa? Nah, finish, submit. Ya, jadi submit and all finish. Jadi sudah selesai. Mereka sudah menjawab dan jawabannya ini. Demikian cara membuat kuis untuk pretest atau post-test di Belajar. Sekian, semoga bermanfaat.